Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senang sekali saya Nur Istiqlaliyah dapat menjumpai teman-teman semua dalam ngaji tafsir Jalalain. Dan episode kali ini kita akan ngaji surat Ad-Duha. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pada bulan yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di dunia, khususnya umat muslim, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan dan pengampunan. Dan sudah bersama saya Ustadzah Limatus Sauda. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar Ustadzah? Baik, alhamdulillah baik. Oke, Ustadzah, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji tafsir Jalalain dengan surat Ad-Duha. Sebagaimana kita tahu bahwa surat Ad-Duha ini merupakan surat ke-93 yang terdiri dari 11 ayat dan masuk dalam golongan surat Makkiyah. Mungkin Ustadzah Lim langsung bisa menjelaskan kandungan dalam surat Ad-Duha ini. Silakan Ustadzah. Ya, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bersama, ngaji tafsir Jalalain, tafsir yang sangat populer dikaji di banyak pesantren. Dan kesempatan kali ini kita akan mengaji surat Ad-Duha. Tadi diberi pengantar oleh Mbak Lia bahwa surat Ad-Duha ini secara urutan mushaf itu adalah surat ke-93. Kalau dari turunnya surat ini secara urutan turunnya itu merupakan surat yang turun di urutan ke-11 gitu. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Sebenarnya sebelum saya perlu sampaikan terlebih dahulu kalau ada sabab nuzul dari surat Ad-Duha ini yang sangat populer bahwa Nabi itu ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ditinggalkan oleh Allah, oleh Tuhannya, baru kemudian turun surah ini. Tapi nanti itu menjadi tepatnya di ayat yang ketiga. Sekarang kita mulai dari Wadduha, dari ayat yang pertama, yaitu pembuka dari surat ini. Ya, dalam Al-Quran, di Ulumul Quran itu ada bagian yang khusus memang membahas tentang Fawatihus Suwar, macam-macam pembuka surat. Antara lain ada yang menggunakan pujian dengan Alhamdulillah, kemudian ada yang menggunakan salah satunya dengan huruf al-muqatta'ah atau al-ahruf al-muqatta'ah seperti alif lam mim dan hamim dan juga yang lain. Dan untuk surat ini, di surat Ad-Duha ini, awal suratnya dibuka dengan sumpah, wadduha, sumpah ya, demi waktu duha gitu. Nah, di sumpah itu di awal surat itu berarti menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan dan itu dikuatkan dalam surat itu. Dan di surat Ad-Duha ini tidak hanya di ayat pertama yang menggunakan sumpah, tapi di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wad-duha, kemudian wal-laili idza saja, demi malam ya, demi malam apabila telah sunyi gitu. Sekarang kita mulai dari sumpah atau dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan aqsamul Quran, yaitu kalimat yang diawali atau ya yang diawali dan menggunakan sumpah begitu. Ada 4 unsur, ini saya sambil mencatat ya. Ada 4 unsur dari sumpah itu sendiri. Yang pertama
Mohon maaf, ya ada 3 unsur dari sumpah itu sendiri. Yang pertama yaitu huruf sumpah itu sendiri, yaitu huruf yang digunakan huruf yang digunakan untuk bersumpah. Bisa menggunakan wawu, kemudian ba, kemudian ta, dan di surat Ad-Duha ini menggunakan wawu. Kemudian selanjutnya ada sesuatu yang dijadikan penguat sumpah, dan disebut dengan muksambih, gitu ya, dengan muksambih. Di sini yang digunakan sebagai penguat sumpah adalah ad-duha, yaitu waktu ya, ad-duha, wad-duha, wawunya adalah huruf atau adatul qasamnya, huruf qasamnya, kemudian ad-duha adalah yang di media atau yang dibuat sumpah, kemudian wal laili idza saja juga menggunakan waktu al-laili, dan yang ketiga informasi yang dikukuhkan dari adanya sumpah ini, yaitu jawabul qasam atau kita kenal dengan jawabul qasam. Nanti di ayat yang ketiga itu baru menjadi jawabul qasamnya. Yang perlu diketahui bahwa juga sumpah yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan sumpah yang dilakukan oleh manusia tentunya. Karena kalau manusia bersumpah itu tidak boleh dengan menggunakan sumpah yang lain selain menyebut zat Allah atau nama Allah gitu. Tapi kalau di dalam Al-Quran, karena ini Allah yang bersumpah, maka itu tidak apa-apa gitu menggunakan waktu di sini bisa waktu duha, malam, dan yang lainnya gitu. Tapi disampaikan oleh Prof. Quraisy ya, Prof. Quraisy Shihab, bahwa setiap sumpah dan media atau penguat sumpah yang dijadikan sumpah itu pasti ada hubungannya dengan jawabul qasamnya, dengan apa yang ingin dikukuhkan, informasi apa yang ingin dikukuhkan begitu. Dalam hal ini bahwa di ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang artinya Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Jadi di ayat yang ketiga ini yang berusaha yang ingin dikukuhkan oleh sumpah itu, dan harus pasti punya kaitan antara sumpah apa yang digunakan sebagai sumpah dan apa yang informasi yang ingin dikuatkan oleh sumpah itu ada kaitannya. Dan karena memang di tafsir Jalalain ini sangat singkat ya penjelasannya, saya mencoba untuk mengambil gitu dari referensi yang lain. Dalam hal ini adalah pendapatnya atau penafsirannya Prof. Quraisy, dikatakan bahwa di 3 ayat pertama ini atau informasi di surat Ad-Duha yang diawali dengan sumpah ini ingin sebenarnya menyampaikan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, hubungannya antara waktu duha dengan waktu malam yang dijadikan sumpah dengan isu bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh Allah begitu di ayat yang ketiga. Yang pertama adalah kata Prof. Quraisy, wahyu bagaikan cahaya matahari ketika naik sepenggalahan, tidak terik tapi memberi kehangatan dan kesehatan gitu. Jadi itulah sifatnya wahyu, perumpamaan wahyu gitu. Jadi seperti waktu duha yang sudah terang begitu, tapi tidak matahari sudah muncul tapi tidak memberi panas yang menyengat. Itulah wahyu. Jadi sejuk begitu ya seperti waktu duha itu ya, sejuk. Kemudian yang kedua, ketiadaan wahyu yang diumpamakan sebagai malam, itu berarti tiada sedikit cahaya atau tuntunan pun sehingga manusia dalam kegelapan. Itu seperti malam itu keadaan seperti di mana wahyu tiada. Jadi kan di situ di ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam ketika sunyi, gelap gitu. Ya seperti itu ketika wahyu itu tiada. Yang menjadi gelap, tidak bisa melihat apapun, begitu beda ya dengan siang gitu. Kemudian yang ketiga, di Prof. Quraisy mengatakan bahwa kalau dalam kenyataan sehari-hari bahwa malam itu menggantikan siang, dan sebenarnya siang itu bukan berarti kemudian tidak akan datang lagi,
Jadi kan ada siang, kemudian malam. Nah, ketika malam menggantikan siang, ketika wahyu datang kemudian tidak datang, begitu. Dan jangan diyakini bahwa tidak akan ada siang lagi yang akan menggantikan. Tapi ada waktu sejenak begitu untuk sebenarnya wahyu itu akan datang lagi, gitu. Apa namanya ingin yang kaitannya antara tadi waktu duha, kemudian malam dan kabar atau apa ya anggapan bahwa Allah itu meninggalkan Nabi Muhammad. Terus berikutnya yang keempat ini kaitannya adalah malam dijadikan atau diciptakan sebagai waktu untuk beristirahat. Di ayat Al-Quran yang lain pun juga demikian ya, ada ayat yang mengatakan demikian. Jadi memang ketika wahyu itu pun, ketika tadi ketiadaan wahyu itu disamakan atau diumpamakan dengan malam, maka sebenarnya bukan kemudian Nabi itu meninggalkan, maksud saya Allah itu meninggalkan Nabi Muhammad, tapi membiarkan Nabi Muhammad istirahat begitu. Karena untuk beradaptasi, kalau tadi di urutan turunnya surat Ad-Duha ini kan di urutan ke-11, berarti masih awal-awal penurunan wahyu gitu ya, di urutan ke-11 itu. Jadi beradaptasi karena wahyu turun, Nabi Muhammad banyak penjelasan juga bahwa ketika wahyu turun keadaan Nabi seperti apa, kemudian tidak hanya keadaan Nabi, bagaimana respon masyarakat ketika itu untuk menerima wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah itu di situ kemudian dikatakan bahwa kalaupun wahyu berhenti sebentar gitu ya, itu berarti tidak berarti Allah itu meninggalkan Nabi gitu. Tuh, itu hubungan kaitan antara sumpah yang digunakan di surat Ad-Duha dengan apa atau informasi apa yang ingin dikukuhkan gitu. Kita lanjut mungkin ke ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Karena memang pada saat itu ya seperti tadi yang saya singgung ya bahwa karena ada jarak antara wahyu sebelumnya dengan surat Ad-Duha ini sehingga banyak terutama dari orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu apa istilahnya menganggap remeh gitu atau loh mana Tuhanmu gitu loh mana wahyumu gitu kok nggak datang lagi jangan-jangan Tuhanmu meninggalkanmu gitu menagih seperti itu ya Ustaz. Iya kok nggak datang lagi jangan-jangan kamu ditinggalkan padahal kamu masih belum selesai baru, gitu kan masih baru masih butuh pertolongan istilahnya begitu. Kalau di tafsir Jalalain sendiri tidak secara gamblang begitu menyampaikan sabab nuzulnya, tapi memang di sini dikatakan nazala hadza lima qalal kuffaru inda ta'akhuril wahyi anhu khamsata asyara yauman gitu. Karena biasanya wahyu itu turun, tapi ini telat 15 hari kalau di tafsir Jalalain begitu. Telat 15 hari kemudian tidak turun gitu wahyu yang biasanya turun. Akhirnya muncullah respon anggapan seperti itu dari orang-orang kafir itu. Tapi di syarah tafsir Jalalain ini salah satunya di Hasyiah As-Sawi ya, di Hasyiah Al-Sawi tafsir Jalalain itu disampaikan ada empat sabab nuzul. Yang pertama di situ dikatakan bahwa ketika kondisi seperti itu ada Ummu Jamil yaitu dikatakan Imro'atu Abi Lahab gitu di situ istrinya Abu Lahab mengece istilahnya gitu ya. Mana ini Tuhanmu tapi di situ bukan menggunakan redaksi Tuhan di kitab itu. Yang digunakan malah setan. Jangan-jangan setan yang telah mempengaruhimu sudah meninggalkanmu gitu. Iya, meninggalkanmu gitu. Kemudian turunlah ayat ini untuk menjawab bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan juga tidak membenci. Kemudian yang kedua, sabab nuzul yang kedua di dalam Hasyiah Sawi itu dikatakan bahwa Nabi sendiri mengadu kepada Allah, kenapa kemudian belum turun wahyu lagi gitu. Kemudian karena Nabi mengadu yang demikian, kemudian turunlah ini jawaban dari Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Ada lagi setelah itu
ini dari Khawlah ya. Khawlah itu dikatakan khadimu Rasulullah gitu, pelayan Rasulullah. Di riwayat itu disampaikan bahwa ada anak anjing gitu. Anak anjing masuk kemudian masuk ke kediaman Rasulullah, kemudian masuk ke bawah ranjangnya dan mati di situ. Kemudian ketika bersih menyapu gitu, didapati ada bangkai anak anjing itu dan dibuang, kemudian ketahuanlah oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya, ada apa? Khawlah, ada apa gitu kok? Ini ada apa? Kok di rumah saya ini ada apa? Kok malaikat Jibril tidak datang lagi kepada saya gitu. Makanya kemudian ada hadis ya yang mengatakan bahwa tidak akan masuk malaikat kalau di Karena ada rumahnya bangkai itu tadi ya Ustaz. iya, ada anjing dan foto, bahkan ada redaksi fotonya, ada gambar ya, ada gambar itu. Itu sebab nuzul yang ketiga. Sebab nuzul yang keempat di Hasyiah As-Sawi itu dikatakan ada sahabat tanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, kemudian tentang ruh dan Ashabul Kahfi gitu ya. Semoga benar ya. Tentang ruh dan Ashabul Kahfi. Kemudian Nabi menjawab, iya besok saya jawab gitu. Nah, karena jawaban Nabi begitu tanpa menggunakan insya Allah, akhirnya wahyu itu maksudnya Allah menegur Nabi dengan tidak turun ini wahyu lagi, kemudian turun di ayat di surat Al-Kahfi itu. Wala taqulanna li syai'in inni wala taqulanna ilahi al-ayah gitu ya. Terus saya al-ayah. Itu menariknya gini Mbak Lia. Menariknya ketika saya juga buka di tafsir Bintu Syati ya, tafsir yang dikarang oleh mufassir perempuan di situ. Iya. Oh iya, tadi sebelumnya ada juga yang mengatakan bahwa ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi itu curhat istilahnya, yang mengadu ke keluarga beliau, ke istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah pun juga menyangka hal yang sama bahwa di tafsir At-Tabari ini ada bahwa Rasulullah itu ditinggalkan oleh Allah begitu. Tapi menariknya di tafsir Bintu Syati itu dikatakan bahwa ketika Nabi mengadu curhat kepada Sayyidah Khadijah, sama sekali Sayyidah Khadijah itu tidak mendaunkan Nabi, bahkan membesarkan hati Nabi. Gak mungkin, kata Sayyidah Khadijah, gak mungkin Tuhanmu akan meninggalkanmu dengan kamu yang seperti ini, maksudnya dengan kepribadian Nabi yang sopan kayak gitu dan menjaga silaturahim dengan keluarga. Tidak mungkin Tuhanmu Allah ini akan meninggalkanmu gitu. Dan turunlah ayat yang ketiga ini, yaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Inilah jawaban dari banyak persepsi yang mengatakan bahwa tidak turunnya wahyu agak lama dari waktu yang biasanya turun, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan begitu oleh Allah. Inilah jawabannya. Dan kalau melihat dari diawali dengan sumpah, berarti memang ini adalah memang meyakinkan gitu loh. Karena orang-orang itu kan banyak yang ragu apa benar gitu, maksudnya jangan-jangan benar-benar ditinggalkan. Akhirnya kan disampaikan oleh Allah dan diawali dengan sumpah. Ya ibarat kita kalau mau menyampaikan sesuatu, kita harus bersumpah dulu, berarti kan benar-benar yakin percaya. gitu. Benar-benar biar dia yang mendengar itu kan percaya gitu kan apa yang ingin disampaikan. Itu ya. Sabab nuzulnya ya Sada. Yang saya tanyakan dari sekian banyak tadi ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang yang bangkai tadi atau karena apa, tentang ada gambar juga di rumah Nabi. Ya, tapi intinya tentang bahwa sabab nuzul ayat ini merupakan wahyu yang tidak datang-datang seperti itu. Iya, betul. Iya. Tapi untuk jarak wahyu yang tidak datang-datang itu berapa Ustaz? Berapa antara Al-Fajr tadi sebelum Ad-Duha ini kan Al-Fajr seperti itu. Itu jaraknya itu berapa Ustaz?
Ini juga banyak ini ya, banyak pendapat ya. Kalau saya ini berpedoman pada tafsir Jalalain, karena kitab yang akan kita kaji ini tafsir Jalalain, di sini dikatakan khamsata asyara yauman, 15 hari. Bisa sangat mungkin bahwa di referen atau di kitab-kitab yang lain itu tidak sama lama turunnya. Tapi kemudian maksudnya di sini kan jarak antara yang sudah turun dan maksudnya jarak antara jarak yang membuat persepsi itu berarti kan sebenarnya biasanya tidak sampai 15 hari gitu. Kemudian ada apa namanya wahyu turun dan ini ternyata tidak turun gitu. Persepsi itu ya Pak. Waktunya begitu ya yang tidak turun. Oke, silakan dilanjutkan Sada untuk ayat selanjutnya. Ya. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat yang keempat. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kemudian artinya dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas gitu. Kalau di tafsir Jalalain di sini dikatakan bahwa setelah dua ayat ini dibahas, ini dikatakan tamma jawabul qasami gitu ya. Tamma jawabul qasami bi mutsabbataini ba'da manfiyaini. Sempurna jawab qasam tadi kan ada mawadda'aka rabbuka wa maqala setelah dua hal yang dinafikan. Dalam begini, ayat yang keempat dan kelima ini juga ya benar ya, iya benar. Ayat yang keempat dan kelima ini menunjukkan bahwa tidak meninggalkannya ya, tidak meninggalkannya Allah pada Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan ayat keempat dan kelima ini bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula di samping tadi tadi mawadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Jadi ini kelanjutan dari jawab qasam bahwasanya di hari kemudian untuk Nabi Muhammad ini lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Tidak usah kemudian begini, tidak usah memikirkan apa yang terjadi, yang sudah terjadi di masa yang akan datang itu lebih baik daripada yang sekarang. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan walal akhiratu, hari kemudian itu dimaksudkan adalah akhirat. Akhirat itu kehidupan akhirat setelah meninggal ya di hari kiamat nanti itu lebih baik bagimu daripada di dunia gitu. Jadi apapun persepsi dari orang-orang yang ada di dunia itu tidak lantas kemudian menjadi sesuatu yang benar-benar dipikirkan oleh Nabi Muhammad karena apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, di akhirat nanti itu lebih baik bagimu. Dan saya kira ini orang sok tahu ini itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad begitu, tapi untuk kita semua gitu bahwa apa yang terjadi di dunia ini bukan kemudian sesuatu yang pasti seperti itu terjadi juga di akhirat nanti gitu loh. Misal anggapan orang terhadap kita di dunia seperti apa itu kalau itu anggapan yang sinis atau memang tidak benar ya udah tidak usah terlalu dipikirkan begitu. Karena yang baik yang lebih baik itu adalah akhirat di hari akhir nanti gitu. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau dari terjemahannya dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Kalau di tafsir Jalalainnya di sini tafsirannya faqala sallallahu alaihi wasallam idzan la arda wa wahidun min ummati finnari gitu ya. Saya tidak ridho kata Rasulullah satu dari umatku yang masuk neraka. Artinya apa? Wala saufa yu'tika dan Allah Tuhan maksudnya Allah itu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sampai Nabi itu puas. Salah satunya kalau di tafsir Jalaninnya mengatakan bahwa Nabi itu puas ketika umatnya itu masuk surga semua gitu. Inilah ardo wa wahidun min ummati finnar.
kalau ada satu saja dari umat saya yang ini, yang apa namanya, yang masuk neraka, ini masih membuat saya tidak puas. Begitu. Di apa namanya, di tafsir Jalalain mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa memang iya gitu, istilahnya Allah memberi jawaban bahwa nanti di akhirat nanti apa namanya, Allah akan memberikan anugerah Tuhanmu gitu. Tuhanmu akan memberi anugerah kepadamu hingga kamu puas. Salah satunya adalah dengan, ada yang mengatakan pemberian, makanya tadi ketika Nabi tidak ridho, tidak puas ketika ada satu saja umatnya masuk neraka, akhirnya kan ada khusus untuk Nabi Muhammad, kan ada syafaat. Oh, ya. Syafaat ya, syafaat yang bisa menyelamatkan umatnya gitu. Karena satu-satunya Nabi yang diberi apa, syafaat oleh Allah untuk bisa menyelamatkan umatnya adalah Nabi Muhammad. Itu kaitannya dengan ayat yang kelima ini. 5. Ya, ayat yang kelima. Saya lanjutkan. Silakan, Ustazah. Berikutnya adalah ayat yang keenam. Alam yajidka yatimau fa'awa, gitu ya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ini sebenarnya ayat mulai dari ayat yang keenam ini menggambarkan bagaimana kondisi Nabi sebelum apa ya, kondisi Nabi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, atau yang apa namanya, menggambarkan keadaan Nabi mulai dari kecil gitu. Dan bukti bahwasanya Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, bukti tadi di ayat yang ketiga itu bahwa kemudian fa'awa, lalu dia melindungimu. Berarti kan Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad gitu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau kita membahas tentang bagaimana cerita yatimnya Nabi Muhammad, saya kira itu bukan hal yang apa ya, sudah tahu semua lah, bahkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sudah yatim sejak sebelum lahir kan begitu. Kemudian di umur yang ke-6 ya, di umur yang ke-6 tahun ditinggal oleh ibu beliau. Coba bayangkan gitu. Coba bayangkan di umur 6 tahun sudah kehilangan kedua orang tuanya. Meskipun memang Nabi itu dari keturunan Arab ya, maksudnya keturunan apa, suku di sana itu bukan dari orang sembarangan. Kakek beliau Abdul Muthalib itu kan pemimpin kaum pemuka Quraisy ya, pemuka suku Quraisy. Jadi meskipun beliau bukan orang sembarangan, dihormatilah istilahnya keturunannya, dari keturunannya bukan sesuatu yang enak ditinggal kedua orang tua kan begitu. Sejak kecil malah. Kemudian setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian baru 2 tahun sudah kehilangan kakeknya juga gitu kan. Dan dirawat oleh pamannya Abi Thalib ya, Abi Thalib. Itu kalau bukan Allah yang melindungi Nabi Muhammad, siapa lagi? Dan masa karena wahyu yang telat dari biasanya kemudian dikatakan bahwa Allah meninggalkan gitu ya, Sada. Nah, gitu. Tapi ini Sada, saya ingin tanya, ini kan ayat ini bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi seperti itu. Nah, ini apa ayat ini hanya khusus Nabi? Karena kan kadang sebagai manusia tuh kita kayak apa, putus asa atau gimana gitu. Jadi bisa nggak kalau misal ayat ini nih juga menguatkan bahwa ya Tuhanmu tuh nggak ninggalin kamu seperti itu, Sada? Oh iya, iya, karena kalau putus asa itu pun juga tidak boleh kan sebenarnya, wala tayasu mir rahmatillah gitu kan. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebenarnya yang saya ini apa namanya, yakin kalau curhat kemudian gelisah dan sebagainya, yang paling tidak mem-PHP kita itu adalah Allah gitu. Kalau masih curhat sama manusia, terus mengharap bantuan sama manusia dan yang lainnya, itu masih ada istilahnya PHP ya. Tapi kalau sama Allah
tidak gitu. Kemudian ya ini sangat sangat bisa kemudian kita artikan bahwa dalam setiap atau dalam kondisi apapun Allah itu ada bersama kita. Tinggal kita aja mau berdoa enggak, mau minta tolong kepada Allah enggak, mau positif, mau berpikiran positif terhadap Allah. Kan ada juga yang ketika kondisi tidak dalam kondisi yang tidak kita inginkan, buruk. wah kondisi yang buruk, kemudian bilang Allah ini tidak adil lah, kemudian apa dan seterusnya, negatif thinking lah semuanya kepada Allah. Ini ada nanti di belakang, bahkan di surat gitu. ada kaitannya dengan di surat Al-Insyirah ini nanti. Karena jadi, ini ya sedang mungkin kayak ayat-ayat yang populer kalau kita lagi sedih, lagi terpuruk, itu kan ayat-ayat yang populer tuh innallaha ma'as-sabirin, mana seperti itu. Ya, Jadi itu mungkin kan bisa ditambah mawadda'aka rabbuka wa maqala. betul. Kalau yang tadi disebut la tahzan innallaha ma'ana itu kan memang langsung jangan bersedih, Allah bersama kita begitu. Nah, orang yang mengkaji surat Ad-Duha, mengkaji benar-benar dengan sabab nuzulnya, ya mestinya akan apa namanya mengambil pelajaran yang lain dari tidak hanya sekedar demi waktu ditujukan duha. pada Nabi gitu. Ya, betul kayak gitu. Ya. Okay. Ya, sudah bisa dilanjutkan ke ayat selanjutnya. Ya. Kemudian di ayat yang ketujuh, wa wajadaka dhallam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Di sini dhallan itu diartikan bingung. Kalau apa istilah bingung itu dalam arti ya kita tahu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi itu kan ceritanya sering bertahanus ya di Gua Hiro, kemudian sehingga pada saatnya kemudian wahyu turun gitu. Sebelumnya kan Nabi bingung ini ajarannya bagaimana gitu kan. Maksudnya Tuhan ini bagaimana, siapa yang ini yang disebut sebagai Tuhan, dan melihat tradisi orang-orang Arab di sana yang jauh dari peradaban kayak gitu, misal banyak perbudakan kayak gitu, kemudian pembunuhan, saling bertikai antara satu suku dengan yang lainnya kayak gitu. Itulah kemudian ini yang disebut dengan bingung, kemudian fahada, maka Allah memberikan petunjuk. Maka dia memberikan petunjuk. Ini juga membuktikan bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Lagi-lagi itu ya. Kemudian di ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, kemudian Allah memberi kecukupan. Di sini boleh dikatakan bahwa ailan di sini fakir ya, di tafsir ini adalah fakir, kemudian fa'alna, maka Allah mencukupi. Kalau fakir di sini diartikan secara materi, fa'alna berarti dicukupi secara materi juga. Tapi di sini dikatakan bahwa alna, mencukupi ini tidak hanya dengan kecukupan materi gitu. Tidak hanya dengan materi. Dan di dalam hadis di tafsir Jalalain ini mengutip hadis di sini, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi, bahwa bukanlah kaya cukup ketika banyak arot ini harta ya, banyak harta, kemudian walakinnal ghina, tapi yang dikatakan kaya, kalau ghina kan biasanya kita artikan kaya ya, tapi di sini ya ghaniyun. Tapi kaya atau kecukupan itu adalah ghinan nafsi, kaya hati atau kaya jiwa. Di sini ailan, bahwasanya Nabi itu pernah dalam keadaan yang kekurangan, berarti kalau melihat arti alna yang tidak hanya materi, berarti ailan di sini pun juga begitu. Kalau diartikan materi ya memang Nabi memang ada saat-saat Nabi itu kesulitan dalam hal materi, Allah cukupi dengan materi, kemudian di saat istilahnya ya sebenarnya tadi bingung itu kan juga kurang dalam hal mungkin ketenangan begitu, kemudian alna, maka Allah memberi kecukupan jiwa dengan ketenangan yang dihadirkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad gitu. Itu di ayat yang ke-8.
Ini semuanya kalau dilihat ini sebenarnya penjelasan dari memang Allah itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad gitu. Kemudian di ayat yang ke-9, ke-10, 11, nah ini 3 ayat terakhir ini. Ke-9, 10, 11 ini berkaitan juga dengan ayat sebelumnya. Kalau tadi dikatakan bahwa alam yajidka yatimam fa'awa, Nabi itu menjadi yatim ya. Nabi itu menjadi yatim, kemudian Allah lindungi, maka kalau ada anak yatim, perlakukanlah apa? Fala taqhar. Jangan berlaku sewenang-wenang. Nah, di ayat yang ke-9, fa ammal yatima fala taqhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang gitu. Ini pesan kepada Nabi Muhammad memang kalau dilihat dari ayat gitu ya, dilihat dari Al-Qur'annya. Karena gini, Nabi itu pernah jadi anak yatim. Bagaimana sih rasanya jadi anak yatim? Maka karena kamu istilahnya begitu ya. Kalau karena kamu Muhammad sudah pernah merasa jadi anak yatim, maka jangan berfalatakhar, jangan berlaku sewenang-wenang. Jangan berbuat zalim gitu, berbuat zalim kepada anak yatim, mentang-mentang nggak ada orang tuanya misalnya, kemudian berlaku semaunya. Kadang hal yang seperti itu bukan dari luar ini ya, bukan dari luar keluarganya, kerabat dekatnya pun ini berlaku sewenang-wenang, kadang seperti itu ya, kayak gitu. Jadi ini pesan kepada Nabi Muhammad memang kalau dari konteks ayat ini ya, konteks ayat ini apa istilahnya, mukhotob pertamanya gitu ya, penerimanya ya, penerima pertamanya adalah Nabi Muhammad. Tapi kita juga yakin bahwa Nabi Muhammad kan maksum ya, nah seorang nabi, gak mungkin juga Nabi Muhammad itu menghardi berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Ini juga berarti berlaku ke mukhotob berikutnya, bukan hanya penerima pertama, bukan hanya mukhotob pertamanya gitu. Jadi kita meskipun kita tidak pernah, misalnya ada seseorang yang tidak pernah tahu jadi yatim gitu, maksudnya tidak pernah menjadi yatim, ya jangan berlaku sewenang-wenang karena yatim itu begini misalnya apa ya banyak lah, bagaimanapun orang tua untuk seorang anak itu penting banget gitu. Jadi jangan berlaku sewenang-wenang. Tapi memang apa ya, cobaannya biasanya apa, anak yatim itu katanya, tapi cobaannya lebih aktif daripada ini ya, lebih daripada anak yang ini yang tidak yatim, sehingga membuat orang lain tuh kadang lebih gitu loh. tapi kan tidak bisa masyarakat itu sudah. Ya betul. Tapi tidak bisa diratakan sih. Ini hanya apa, persepsi dari beberapa orang yang kebetulan mungkin ada anak yatim yang seperti itu. Ini juga ujian sih sebenarnya bagi orang-orang yang selain anak itu, bagaimana sih perlakuannya terhadap anak yatim. Di sini fala taqhar, kalau di tafsir Jalalain, fala taqhar jangan berlaku aniaya atau berlaku sewenang-wenang. Ada yang menafsirkan dengan jangan berlaku zalim. Contoh di sini adalah bi akhdhi malihi, dengan mengambil hartanya. Ya, dengan mengambil hartanya, dengan mengambil haknya. Ya karena anak yatim juga kan nggak tahu juga kalau masih kecil gimana gitu. Apa namanya, hartanya itu meliputi apa saja, untuk menjaganya itu gimana. Biasanya kan memang ada wali kan setelah itu. Nah walinya ini yang harus hati-hati, orang lain pun juga begitu. Jangan berlaku sewenang-wenang gitu ya. Kemudian wa ammasaila fala tanhar. Wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Janganlah kamu menghardiknya. Di sini dikatakan kalau disambungkan dengan tadi ayat sebelumnya, ini ada erat kaitannya dengan ini, wa wajadaka ailan fa'alna, ya, bahwa Nabi itu pernah ada di posisi yang kurang beruntung dalam hal materi gitu kan. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, wa ammasaila fala tanhar, jangan menghardiknya. Dalam salah satu tafsir dikatakan bahwa kalau memang tidak mau memberi, ya gak usah mencaci maki, tolak dengan halus gitu. Ya keseringan kan begitu, kalau ada yang minta-minta sudah nggak ngasih, tapi kamu ini misalnya dimarahi, iya, betul, apa namanya,
bukannya masih sehat bisa bekerja kayak gitu. Wah, kok saya tahu Masih banget ya. dicibir seperti itu. Iya, ya Oke. biasanya gitu. Makanya jangan menghardiknya gitu. Ya tidak tahu bagaimana bagaimana background orang yang meminta-minta, tapi ya jangan dihardik lah. Kalau tidak mau ngasih ya sudah, apa namanya, ya udah kalau memang nggak mau ngasih ya jangan ngasih gitu aja tanpa mencaci maki dan seterusnya. Ya. Tapi apalagi ini sudah kalau misalnya juga yatim seperti ayat yang ke-9 dan minta-minta. Wah, double ya berarti. Iya. Iya. Kan Ya juga kalau seperti di jalanan kalau gitu. eh, eh, kalau anak yatim tanpa meminta pun sebenarnya kan kita diajarkan untuk bersedekah ke anak yatim, ya, ke anak yatim. Jadi orang lain itu yang harus peka. Lah, anak yatim ini kan kurang beruntung istilahnya daripada yang lainnya, misalnya masih lengkap ininya, masih lengkap apa namanya, orang tuanya. Jadi mestinya orang lain itu sudah bisa merasakan bagaimana kekurangannya. Kalau dalam hal materi berarti ya dibantu gitu. Jangan biarkan anak sudah yatim kemudian meminta-minta gitu. Apalagi tidak mau memberi, tidak mau mengasihi, malah mencaci maki kan gitu. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Tapi ini kan kadang kembali ke walinya, Ustazah. Kalau wali dari anak yatimnya ini, ya itu tadi sewenang-wenang akhirnya anak yatimnya disuruh jadi peminta-minta seperti itu. Padahal dalam hadis itu dikatakan seorang wali dari anak yatim itu kedudukannya sangat mulia, kata Nabi di hadis, ana wa kafilul yatim hakadha gitu kan, hakadha, berdampingan. Jadi antara ini jari telunjuk ya dengan jari tengah gitu kan. Ana wa kafilul yatim hakadha, saya dengan orang yang menanggung merawat anak yatim itu seperti ini posisinya, sangat mulia gitu. Jadi kalau ternyata posisi yang sangat mulia itu disalahgunakan, ya apa akan berlaku mafhum mukhalafahnya ya. Berarti ini dosanya itu ya berat juga gitu loh maksudnya. Jadi emang hati-hati gitu. Ini berarti juga harus secara tidak langsung ini kan mewanti-wanti kepada wali dari anak yatim itu jangan sampai berbuat zalim kepada anak yatim. Sebaliknya kalau memang sangat bertanggung jawab terhadap anak yatim maka balasannya itu juga akan sangat mulia. Mulia. Ya. Insya Allah. Monggo sudah dilanjutkan ayat terakhir. Ya, yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Ini dikatakan bahwa fahaddits ya. Fahaddits di sini ada yang mengatakan bersyukur, diartikan bersyukur. Ada yang diartikan dengan bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika, kalau dalam tafsir Jalalain bini'mati, nikmat ini dikatakan atau ditafsirkan dengan nubuwah, kenabian ya, kenabian, tapi ada juga wa ghairiha dan yang lainnya. Artinya segala hal yang membuat istilahnya menyenangkan ya, nikmat itu ya, hal yang mendatangkan senang gitu, membahagiakan. Nah, kalau dikasih nikmat sama Allah gitu fahadits, maka sampaikanlah dan menyampaikan nikmat itu salah satu bentuk dari bersyukur. Saya mencatat ada sebuah hadis di sini di tafsir yang lain juga karangan As-Suyuti Ad-Durrul Mansur mengutip hadis begini, man lam yashkuril qalilah lam yashkuril katsira wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa tahadduts bi ni'matillah syakarah wa tarakahal kafarah. Jadi apapun yang diberi nikmat yang diberi oleh Allah sedikit ataupun banyak itu hendaknya disyukuri. Salah satu cara mensyukuri adalah yaitu tadi fahadits, bisa disampaikan sebagai bentuk kebahagiaan gitu kan, senang, bersyukur gitu kan. Karena di hadis ini dikatakan, di hadis yang barusan saya sampaikan itu, yang tidak bersyukur atas sesuatu yang sedikit maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Jadi kalaupun dikasih berapapun, sebanyak apapun tidak akan pernah bersyukur kan begitu. Kemudian wa man lam yashkurin nas, dalam hal ini adalah tidak bersyukur terhadap manusia. Maksudnya kan kadang nikmat itu lewat
maksudnya medianya, perantaranya gitu ya, bersama manusia, maksudnya dikasih perantaranya dengan orang lain gitu. Jadi itu bersyukur juga gitu, maksudnya berterima kasih, bersyukur terhadap orang tadi. Lam yashkurillah, kalau yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih terhadap manusia, dia pasti tidak akan bersyukur kepada Allah. Kepada manusia aja tidak bersyukur, apalagi kepada Allah gitu. Jadi wat tahadduts bi ni'matillah, dan bercerita, tahadduts ini bercerita ya. Bercerita tahadduts bin ni'mah adalah sebagai syakaro, sebagai bentuk representasi dari syukur gitu. Watarokaha, dan kalau tidak tahadus, malah di sini dikatakan meninggalkan tahadus bin ni'mah itu tadi, kafaro, maka dia bisa dikatakan sebagai ingkar, orang yang tidak mengakui adanya nikmat gitu. Jadi, dan ini biasanya sering dibuat dalil atau apa gitu sama temen yang udah saya cerita ini tahadus bin nikmah kan gitu biasanya. Tadi saya begini kan gitu. Tapi di catatan, dikasih catatan bahwa bercerita kepada manusia, bercerita kepada orang mengenai nikmat ini tanpa rasa ria gitu ya. Jangan berniat untuk biar orang itu kagum, kemudian memuji, kemudian ingin dipuji, dan ingin yang lain lah, tapi tanpa itu, ya benar, tanpa itu gitu ya. Yang dianjurkan gimana? Bahkan kita sudah meninggalkan riaknya atau yang lain-lain, justru orang lawan bicaranya yang menganggap orang ini riak doang gitu. Nah, kalau kembali kalau orang ngomong seperti itu, ya udah nggak usah dimasukin atau apa, yang penting kan ini di kita apa. Dan biasanya beda Mbak Lia, cara menyampaikan orang yang memang riak itu nggak tahu ya, beda mungkin ya rasanya. Itu nyampenya itu beda. Orang yang bercerita dari hati itu kan nyampe ke hati gitu ya. Tapi orang yang bercerita atau pamer, bener-bener tujuannya pamer, itu nyampenya ya nggak akan bener juga gitu. Negatif juga ya. Negatif juga gitu. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai 11 ayat kita membahas semua teman-teman. Mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan dari kandungan surat Ad-Duha kita kali ini. Iya. Sedikit ya mengenai kesimpulan ayat ini, bahwa yang pertama melalui surat ini bahwa Allah menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad, apalagi memang pada saat itu Nabi Muhammad masih dalam berdakwah begitu, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Bahkan di sini disampaikan bukti atau penjelasan penguatan yang lain bahwa Allah itu benar-benar tidak meninggalkan Nabi Muhammad, antara lain yaitu tadi disampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad masih yatim, kemudian Allah melindungi, dan ketika Nabi Muhammad kekurangan, kemudian Allah cukupi, dan ketika kebingungan Allah memberi petunjuk. Selain itu, di surat Ad-Duha ini juga mengandung pesan bahwa untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, untuk tidak mencaci maki dan tidak menghardi orang yang meminta, dan bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, gitu Mbak Lia. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, Ustazah. Walaupun dalam keadaan daring seperti ini, semoga apa yang kita obrolkan barusan, ngaji tafsir Jalalain episode surat ini, bisa kita ambil hikmah luar biasanya dalam kandungan setiap ayat-ayatnya. Iya. Ya, ada yang ini sebentar Mbak Lia, ada yang lupa. Okay, jadi memang di tafsir Jalalain itu sebelum menafsirkan ayat, di situ ada catatan bahwa walamma nazalat, ketika turun ayat ini, kabbaro, Rasulullah itu membaca takbir akhiraha, di akhir surat itu. Fasunnat takbir
maka kemudian takbir ini disunahkan. Jadi biasanya kita kalau hataman atau kalau membaca surat Ad-Duha, biasanya kan Ya, setelahnya itu kan membaca takbir. Allahu Akbar, betul. la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu kan. Nah ini memang ternyata ada di tafsir itu memang dianjurkan dan ada hadis yang mengatakan Oh, bahwa Rasulullah memperkuat itu. ketika, iya betul, Rasulullah ketika turun ayat ini dan di akhir surat Rasulullah membaca takbir. Nah, untuk meneladani Rasulullah meneladani Rasulullah, maka ternyata sudah lama ya sudah tradisi ya setelah duha membaca takbir gitu kan. Dan di sini kita tahu referensinya di tafsir Jalalain salah satunya bahwa memang membaca takbir di akhir surat atau setelah membaca surat Ad-Duha ini memang ada teladan dari Rasulullah gitu. Ya, gitu Mbak Lia tambahannya. Oke. Terima kasih. Oke, Ustazah. Terima kasih sekali lagi dan juga teman-teman. Semoga ngaji tafsir Jalalain episode surat Ad-Duha kali ini bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya dalam kandungan dari 11 ayat ini. Dan juga terima kasih untuk Ustazah Limatus Sauda untuk kesempatan ini. Dan terakhir, saya Nur Istiqlalia, saya mohon maaf atas salah-salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah